Nah kemudian mari kita tengok berkenaan dengan hal tersebut tentang teori sains modern. Apa yang dikatakan sains modern tentang penciptaan alam semesta? Mari kita lihat. Para ulama astronomi mengatakan bahwa dalam ilmu astronomi alam semesta yang disebut juga jagat raya dikenal dengan istilah kosmos. Makanya ilmu yang mempelajari ini kadang-kadang disebut ilmu astronomi atau ilmu kosmologi atau kosmologi. Nah, di dalam kosmos atau alam semesta tadi terdapat jutaan galaksi. Setiap galaksi menghimpun jutaan bintang. Setiap bintang memiliki sistem peredaran sendiri yang menghimpun sejumlah planet, satelit, komet, dan asteroid. Jadi asteroid ini sejenis planet tapi kecil sekali, jadi macam bebatuan-bebatuan yang ada di alam semesta. Kemudian galaksi kita, manusia, disebut Milky Way atau disebut juga Bima Sakti. Di Bima Sakti terdapat jutaan bintang yang memiliki sistem peredaran masing-masing. Salah satu bintang dalam Bima Sakti disebut bintang kuning. Bintang kuning itulah yang kita kenal dengan nama matahari. Nanti ada pelajaran tersendiri bahwa Al-Quran juga menyebut matahari sebagai bintang. Itu menakjubkannya, saudara. 15 abad yang lalu Al-Quran sudah sebut matahari itu adalah bintang, saudara. Padahal orang baru tahu matahari itu bintang di zaman modern. Dulu nggak tahu, mereka bilang bintang itu yang kecil, yang kelap-kelip di atas daun nun di sana. Matahari mereka bilang bukan bintang. Tapi ternyata ada ayat Al-Quran yang menunjukkan kalau matahari adalah bintang. Itu nanti ada babnya sendiri. Nah, sistem peredaran matahari dikenal dengan istilah tata surya. Dalam sistem tata surya, matahari sebagai bintang pusat peredaran memiliki 8 planet, yaitu secara berurut dari yang paling dekat dengan matahari. Pertama Merkurius, kedua Venus, ketiga Bumi, keempat Mars, kelima Jupiter, keenam Saturnus, kemudian Uranus dan Neptunus. Tapi perlu dikatakan, Konferensi Internasional Astronomical Union telah memecat Ceres dan Pluto sebagai planet. Dulu dianggap planet, kemudian dipecat. Nah, kemudian ada lagi Sena. Ini sudah diajukan sebagai planet, tapi ditolak oleh konferensi. Kenapa ini saya perlu jadikan catatan? Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa beliau cerita kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Apa kata Nabi Yakub? Wahai ayah, aku melihat dalam mimpiku asy-syamsa wal qamar wa ahada asyar kaukaban. Aku lihat dalam mimpiku ada matahari, ada bulan, dan ada 11 kaukab. Kaukab itu dalam bahasa Arab maknanya 2. Bisa makna bintang, bisa makna planet. Ini menarik. Zaman Nabi Yusuf, jauh sebelum Nabi kita lahir, Allah menginformasikan kepada Nabi Yusuf lewat mimpinya. Mimpi Nabi itu benar. Nggak ada mimpi Nabi yang tidak benar. Bahwa Nabi Yusuf melihat ada 11 planet. Saudara, coba perhatikan dalam catatan kita. Kalau Pluto dan Ceres tidak dipecat, Sena diterima sebagai planet. Jadi berapa jumlah planet yang ada? Tapi ini menarik. Apa betul-betul Ceres dan Pluto itu tidak memenuhi syarat planet? Atau memang ini permainan orang di luar Islam
Jangan sampai planet ada 11 karena cocok dengan Al-Quran. Jadi sebelum cocok dengan Al-Quran, pecat dulu yang 2. Nah, kalau yang 2 dipecatkan dari 10 jadi 8. Yang 1 jangan terima. Nah, inilah perlunya orang-orang Islam menjadi ahli astronomi untuk memperdebatkan definisi planet. Dulu Ceres itu planet disebut. Tapi 7 tahun kemudian dalam konferensi internasional astronomi dipecat. Tidak disebut lagi planet. Begitu juga Pluto. Pluto baru setahun yang lalu dipecat. Setelah puluhan tahun jadi planet, kemarin dipecat ya kok. Ternyata planet bisa dipecat juga ini. Masya Allah. Nah, kenapa dipecat? Menurut konferensi, mereka berdebat soal definisi. Mereka bilang Pluto ini terlalu kecil, sehingga tidak cocok untuk disebut sebagai planet. Tapi ini masih diperdebatkan. Nah, yang disebut planet itu, saudara, itu salah satu benda langit yang dia bisa bergerak bebas, tidak ditarik oleh planet yang lain. Contoh, bulan itu tidak disebut planet karena bulan ditarik oleh gravitasi bumi. Jadi bumi punya daya tarik, bumi juga planet. Bulan, ini dulu banyak orang sebut planet, bukan. Bulan itu disebut satelit, satelit alami. Jadi benda-benda langit yang ditarik oleh planet itu disebut satelit. Nah, Pluto ini tidak ditarik oleh planet yang lain. Berdasarkan definisi ini, Pluto adalah planet yang dia punya kekuatan bisa menarik, yaitu planet-planet yang lebih kecil daripada dia. Nah, cuma para ahli astronomi melihat karena Pluto terlalu kecil, akhirnya mereka mengatakan Pluto bukan planet. Wallahu a'lam. Cuma ini yang menarik. Di sini perlu kita ketahui kenapa penting orang-orang Islam itu untuk menjadi ahli astronomi, agar mereka bisa dilibatkan dalam konferensi-konferensi internasional macam ini, supaya kita tidak dikerjai oleh orang kafir. Nah, bisa jadi ketiganya ini juga planet. Kalau ketiganya ini planet, maka planet percis 11 seperti yang diceritakan oleh Nabi Yusuf. Jadi soal ini planet ada atau tidak, kalau Nabi Yusuf sudah mengatakan, aku lihat dalam mimpiku 11 planet, mimpi Nabi adalah benar. 11 planet pasti ada, saudara. Walaupun sekarang katakan baru ketemu 8, yang 3 pasti kita temukan. Apakah suatu ketika nanti Ceres, Pluto, dan Sena dikembalikan jadi planet, diaktifkan lagi, saudara, dikembalikan jabatannya, atau mungkin akan ditemukan betul-betul planet-planet baru yang saat ini belum terungkap. Wallahu a'lam. Sebab kalau planet kurang dari 11 nggak mungkin. Kenapa? Nabi Yusuf lihat ada 11. Al-Quran yang cerita, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Jadi Al-Quran ini dahsyat, luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat, masih dalam sains modern. Ini gambaran. Kita lihat. Ini bulatan yang di bawah. Ini kalau diumpamakan alam semesta yang tanpa batas. Saudara, yang di bawah itu kita sebut alam semesta, jagat raya, kosmos. Nah, di dalamnya banyak galaksi. Dan yang putih-putih ini galaksi, 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 galaksi. Banyak galaksi. Itu setiap galaksi ada jutaan bintang. Jadi bintang-bintang itu berkerumun membentuk galaksi. Nah, baru sekian juta galaksi, ada satu galaksi yang disebut Milky Way. Galaksi Bima Sakti, yang ini. Nah, ini kita tarik lagi ke atas, kita besarkan. Di galaksi Bima Sakti itu ada jutaan bintang. Ini dari sekian banyak bintang, ada satu bintang yang namanya matahari. Nah, kemudian matahari itu kita tarik lagi. Ternyata di sekitar matahari ada bumi, ada Jupiter, ada Mars, ada Neptunus, ada Saturnus, ada Pluto, dan lain sebagainya. Nah, di dalam bumi yang kecil itu ada manusia. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau begitu manusia ini kecil betul tidak, saudara? Kecil, kecil, kecil. Kuman masih lebih gede, ya? Ini
manusia ini kalau dibandingkan dengan seluruh ciptaan Allah sangat kecil. Kecil di dalamnya kecil betul. Tapi subhanallah, walaupun kita makhluk yang kelihatan kecil di alam semesta, tapi kita mendapat perhatian yang paling besar dari Allah. Alhamdulillah. Jadi pantas waktu Allah menyerahkan amanat untuk menjadi khalifah di atas muka bumi, nggak ada berani jadi khalifah, saudara. Saking beratnya itu amanat, akhirnya amanat itu diberikan kepada manusia. Tapi di sini kita mesti pahami betul bahwa kita ini manusia begitu kecil, tidak ada artinya di hadapan kebesaran Allah. Karena itu jangan sekali-sekali kita menentang atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hendaknya harus menjadi pendorong bagi kita agar lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah baiklah, setelah kita sampaikan yaitu teori yang pertama dan kedua tadi, maka yang ketiga yang perlu kita ketahui, teori ilmiah menyatakan bahwasanya kosmos yang merupakan himpunan dari ribuan galaksi yang menghimpun bermiliar-miliar bintang yang ada di alam semesta diperkirakan oleh para ahli astrofisika. Jadi astrofisika itu seorang ahli astronomi, tapi dia pandai ilmu fisika untuk menghitung jarak-jarak antara planet-planet yang ada dan untuk menghitung kecepatan-kecepatan, yaitu berputarnya bumi, berputarnya galaksi dan lain sebagainya. Nah, sedang sistem tata surya diperkirakan berumur 5 miliar tahun. Perkiraan ini berdasarkan perhitungan data-data tentang proses perpadatan, kondensasi, dan proses pengecilan kumpulan gas primitif, nebula primer yang beredar, kemudian proses ledakan dahsyatnya yang menimbulkan pecahan berupa potongan-potongan benda keras, selanjutnya masuk dalam proses pembentukan berbagai benda langit di alam semesta. Jadi maksudnya saudara, dulu diperkirakan bagaimana bumi ini terjadi. Nah, ini kita bicara bumi dulu sebelum bicara alam semesta. Bumi nggak terjadi begitu saja. Jadi para ahli sains modern memperkirakan dulu terjadi ledakan dahsyat, saudara, yang ledakan itu melempar benda-benda langit ke seluruh ufuk. Benda-benda itu sangat-sangat panas karena mengandung fusi nuklir yang sangat tinggi. Tapi kemudian begitu dia terpecah dari sumbernya, dia mengalami pendinginan. Begitu dia mengalami pendinginan, dia beku, kemudian dia menjadi planet. Ini prosesnya tidak sehari dua hari, tapi ini prosesnya sangat panjang. Dan para ahli astrofisika, mereka menghitung dengan rumus. Ini kalau satu unsur, karena yang namanya bumi ini kan banyak unsur. Ada unsur belerang, ada unsur fosfor, ada unsur emas, ada unsur besi, ada unsur magnesium, ada unsur seng dan lain sebagainya. Mereka sudah hitung. Unsur ini dari panas membeku membutuhkan waktu sekian tahun. Unsur ini dari panas membeku membutuhkan waktu sekian tahun. Baru setelah itu mereka semua menyatu, membentuk satu planet seperti bumi. Dan itu membutuhkan waktu jutaan tahun. Ini berdasarkan hitungan. Jadi jangan langsung kita ambil, oh ini pasti benar, belum tentu. Hitungan mereka belum tentu benar. Tapi yang menarik, berarti sains modern sepakat bahwa alam semesta ini diciptakan lewat proses yang sangat panjang. Nah, apakah ini bertentangan dengan Al-Quran? Tidak. Al-Quran mengatakan 6 hari. Apa enggak bertentangan? Ini mengatakan sains modern lama prosesnya. Al-Quran mengatakan 6 hari. Sama sekali tidak bertentangan. Kenapa? Karena 6 hari dalam Al-Quran ada yang nilainya 300.000 tahun. 6 hari dalam Al-Quran ada yang nilainya tadi 6.000 tahun. 6 hari dalam Al-Quran bahkan bisa lebih lama dari itu semua, saudara. Nah, jadi artinya penemuan sains modern semacam ini ternyata tidak bertentangan dengan informasi Al-Quranul Karim. Jadi kesimpulannya, alam semesta yang begitu luas dan menakjubkan
jumlah galaksi yang tidak terhingga, serta memiliki sistem yang begitu teratur dan indah. Ingat, tidak terhingga ini dalam ilmu kita, bukan dalam ilmu Allah. Kalau dalam ilmu Allah, tidak ada makhluk yang tidak terhingga, nggak ada. Semua makhluk dalam hitungan Allah. Semua makhluk dalam pengetahuan Allah, tidak terhingga dalam hitungan manusia. Karena kita nggak mampu untuk menghitungnya. Sebab yang tidak terhingga itu kekuasaannya ya Allah, bukan makhluk ya saudara. Yang namanya makhluk nggak ada yang nggak terhingga. Yang namanya makhluk pasti ada batasan. Nah, cuman kalau saya katakan tidak terhingga, ini penting dalam ilmu akidah. Maksudnya dalam ilmu manusia, karena kita tidak mampu menjangkaunya. Nah, jadi alam semesta yang begitu luas dan menakjubkan, dengan jumlah galaksi yang tidak terhingga, serta memiliki sistem yang begitu teratur dan indah. Semua itu terjadi melalui satu proses yang begitu panjang dan lama sesuai dengan sunnatullah. Yang dimaksud sunnatullah tadi, bagaimana satu unsur dari panas mengalami beku, itu harus melalui proses. Untuk menjadi beku itu sunnatullah. Jadi aturan-aturan Allah yang tersistem. Subhanallah, fakta ilmiah tersebut di atas yang baru terungkap di abad modern ternyata sejalan dengan apa yang diisyaratkan dan diinformasikan Al-Quran sejak 15 abad yang lalu, di mana Al-Quran mengisyaratkan bahwa masa penciptaan alam semesta berlangsung dalam waktu 6 hari atau 6 periode. Dan di dalam Al-Quran ada ayat menyebutkan satu hari ada yang sama dengan 1000 tahun, satu hari ada yang sama dengan 50.000 tahun, dan tidak menutup kemungkinan satu hari mungkin bisa ada ratusan ribu tahun atau jutaan tahun, sehingga informasi tersebut sejalan dengan penemuan dalam dunia sains modern. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Ini yang menakjubkannya daripada Al-Quran.